Berbahagialah jadi warga Jawa Barat, karena pasca terpilihnya Kang Deddy Mulyadi, banyak sekali strategi-strategi dan juga blunder dari Kang Deddy Mulyadi untuk memajukan Jawa Barat. Yang tidak sedikit, banyak sebagian dari warga Jawa Barat mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa strategi serta kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang kontroversi. Dan kita akan menyaksikan ada salah satu kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang bisa membuat ketar-ketir Bahar. Seperti apa? Kita simak videonya. Atas nama leluhur, disegel dan dibongkar. Mending balik di mak lain digaji daripada di dia di balai duku batu. Aku berbalik. Belum sebulan dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi alias Bapak Aing telah menunjukkan taringnya hingga memantik kehebohan publik. Bahkan, mantan Bupati Purwakarta ini telah membuat geger dikala dirinya masih berstatus sebagai gubernur terpilih. Ia diantaranya membongkar utang di balik megahnya Masjid Raya Al-Jabar yang diresmikan Ridwan Kamil pada akhir Desember 2022. Ternyata, pembangunan masjid yang menghabiskan duit hingga 1,2 triliun rupiah itu masih menyisakan utang. Hingga saat ini, Pemprov Jawa Barat harus membayar cicilan ke pemerintah pusat sebesar 500 miliar rupiah per tahun. Cicilan itu buah dari pinjaman 207 miliar rupiah yang digunakan untuk menuntaskan pembangunan Masjid Al-Jabar. Belum dilantik saja sudah garang seperti itu, apalagi setelah resmi jadi gubernur. Namun, sejumlah warganet menuding Deddy Mulyadi hanya mencari sensasi agar terlihat beda dengan politikus lainnya. Ia memakai jurus yang penting nyaring agar mendapat sorotan publik dan menjadi media darling. Benarkah begitu? Berikut ini adalah 7 sihung atau taring Bapak Aing yang nyaring di 30 hari pertama sebagai gubernur Jawa Barat. 1. Nonaktifkan kepala sekolah. Tak lama setelah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi langsung membuat gebrakan dengan menandatangani surat penonaktifkan Kepala SMA Negeri 6 Depok lantaran kekeh melakukan tur studi ke Jawa Timur. Nasib serupa dialami Kepala SMA Negeri 1 Cianjur. Ia dinonaktifkan dari jabatannya lantaran menggelar tur studi ke Bali. Sekitar 300 siswa berangkat ke Pulau Dewata dengan biaya 3,5 juta rupiah. Deddy mengatakan kepala sekolah telah melakukan pelanggaran terhadap surat edaran gubernur yang melarang sekolah mengajak siswa tur studi ke luar provinsi. Langkah itu merupakan bagian dari keseriusan Deddy dalam membenahi manajemen dunia pendidikan di Jawa Barat. Ia menyebutkan Pemprov Jawa Barat telah mengeluarkan uang sebanyak puluhan triliun rupiah untuk pendidikan. Namun, itu tidak ada artinya bila di sekolah masih ada biaya yang menjadi beban orang tua siswa. Untuk itu, dirinya akan bertindak lebih keras jika ada kepala sekolah yang melakukan pelanggaran berat dan tidak dapat ditoleransi. Bukan hanya dinonaktifkan, tapi jabatannya bakal dicopot secara permanen. 2. Larang wisuda TK SMP. Masih terkait dengan sekolah, Deddy Mulyadi tengah mengevaluasi acara wisuda untuk anak TK hingga siswa SMP. Menurutnya, acara wisuda untuk anak-anak seusia mereka belum relevan dengan kebutuhan dirinya. Kendati pengelolaan TK, SD, dan SMP kewenangannya ada di bawah Dinas Pendidikan tingkat kabupaten kota, Deddy mengaku akan mengajak para bupati dan wali kota untuk membuat komitmen bersama terkait masalah tersebut. Selain bakal melarang wisuda untuk anak TK dan SD, Deddy Mulyadi juga membidik buku kenangan yang menjadi tradisi di sekolah. Menurutnya, buku kenangan tidak perlu dicetak dalam bentuk fisik, sehingga tidak menjadi beban bagi orang tua siswa.
Ketahui, biaya untuk membuat buku kenangan itu kisaran Rp150.000 hingga Rp450.000 per eksemplar. Uang sebesar itu akan memberatkan bagi orang tua, sehingga Dedi menyarankan untuk membuatnya dalam bentuk digital. Sebagian warganet menilai minor terhadap rencana Deddy Mulyadi itu. Punya kuasa sebagai gubernur, politikus Gerindra itu terlalu remeh bila sampai mengurus soal wisuda TK hingga buku kenangan. Pasalnya, ada banyak masalah mendasar di Jawa Barat yang perlu mendapatkan perhatian serius. 3. Siswa SMA wajib militer. Ini pun masih terkait dengan sekolah. Deddy Mulyadi berwacana menerapkan program wajib militer bagi siswa SMA atau sederajat. Agenda tersebut rencananya mulai diterapkan pada tahun ajaran baru. Deddy mengatakan pembentukan karakter siswa merupakan tujuan dari dimasukkannya kurikulum wajib militer sekolah tingkat SMA, termasuk menggali potensi para peserta didik di berbagai bidang. Dalam praktiknya, setiap sekolah akan didampingi pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter dan memetakan bakat para siswa. Agar lebih berdampak luas, program tersebut bakal dipadupadankan dengan sektor-sektor strategis yang jadi potensi daerah setempat, seperti peternakan atau pertanian. Hal lain yang tak kalah penting dalam wajib militer anak SMA ini adalah menjauhkan siswa dari tawuran atau perkelahian antar pelajar dan menjadi bagian program pemerintah dalam menangani masalah geng motor dan premanisme. 4. Libas ormas dan premanisme. Terkait premanisme, Deddy Mulyadi menunjukkan keseriusannya untuk melibas simpul-simpul masyarakat yang meresahkan. Hal itu dibuktikan dengan menjalin komitmen bersama antara Pemprov Jawa Barat dengan aparat penegak hukum. Salah satu kesepakatannya adalah berkomitmen memberantas premanisme yang terorganisasi dan tidak terorganisasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Aksi premanisme yang dilibas Deddy Mulyadi bersama aparat penegak hukum diantaranya geng motor, maklar tenaga kerja, ormas yang tidak jelas, petugas parkir liar, calo kendaraan umum, hingga pelaku pungutan liar. Deddy pun berkomitmen untuk melindungi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat dari gangguan ormas. Ia tahu ada ormas-ormas yang selalu minta jatah kepada para pengusaha. Untuk memberantas masalah itu, pemerintah tidak segan mengeluarkan anggaran untuk biaya bantuan keamanan atau operasi Jabar Manunggal. 5. Realokasi anggaran. Untuk memenuhi janji-janji politik yang diumbar selama Pilgub, Deddy Mulyadi merealokasi anggaran yang sebelumnya dinilai tidak relevan dengan visi misinya. Selain menuntaskan masalah infrastruktur jalan, Deddy berjanji membangun ruang kelas dan sekolah baru, membuat rumah rakyat miskin, hingga menyelesaikan kampung gelap lantaran belum teraliri listrik. Masalah pengangguran pun menjadi perhatian Deddy Mulyadi, termasuk jaringan air bersih dan penerangan jalan umum. Untuk membangun Jawa Barat istimewa seperti yang dituangkan dalam visi misinya, diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Salah satu caranya adalah merealokasi anggaran. Untuk sementara ini, realokasi APBD Provinsi Jabar 2025 mencapai Rp5,4 triliun. Deddy mengatakan, anggaran sebesar itu didapat dari realokasi, bukan efisiensi. Selain akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga jaringan air bersih, uang itu bakal dimanfaatkan untuk mengatasi masalah menahun yang selalu berulang seperti banjir di Dayakolot dan Karawang, termasuk persoalan lain yang hingga saat ini belum tuntas. 6. Tolak mobil dinas. Di saat pejabat lain terbuai oleh fasilitas-fasilitas mewah yang diberikan negara, Deddy Mulyadi beda sendiri. Ia diantaranya menolak menggunakan mobil dinas dan memilih kendaraan pribadinya.
Bahkan, ia bakal membagikan sejumlah mobil dan motor dinas yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Barat kepada instansi yang membutuhkan. Bukan hanya itu, ia pun menyuruh staf untuk mengubah mobil dinas jenis tertentu menjadi rumah sakit keliling, sehingga keberadaannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dedi meminta mobil rumah sakit itu dilengkapi peralatan medis yang bisa untuk pemeriksaan jantung, ibu hamil, termasuk mendeteksi kanker. Ia meyakini mobil dinas yang bakal diubah jadi mobil rumah sakit itu lebih bermanfaat untuk masyarakat. Bukan tanpa alasan jika Dedi Mulyadi menolak menggunakan mobil dinas untuk membantu kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara edisi Agustus 2024, politikus kelahiran Subang itu mempunyai harta sebanyak 12,8 miliar rupiah. Dari total kekayaan itu, 8 miliar rupiah diantaranya berupa alat transportasi dan mesin, seperti Lexus LX 600 seharga 3,9 miliar rupiah, motor Vespa senilai 170 juta rupiah, dan sepeda goes yang harganya mencapai 20 juta rupiah. Tujuh, bongkar tempat wisata. Musibah longsor dan banjir yang menerjang Bogor, Bekasi, dan sejumlah daerah lain di Jawa Barat membuat Dedi Mulyadi berang dan harus berpikir keras mencari solusi. Kemarahan ia diantaranya lantaran terjadi alih fungsi lahan di kawasan puncak sehingga memicu banjir bandang di daerah Bogor. Menurutnya, area hutan dan perkebunan teh telah menjelma jadi kawasan industri dan komersial sehingga mengurangi daya serap air di bilangan puncak. Ia meyakini telah terjadi kerusakan lahan di area tersebut, sehingga dirinya akan mengevaluasi menyeluruh terhadap izin wisata di kawasan puncak yang kini banyak berdiri beton berupa villa dan tempat wisata. Tanpa tedeng aling-aling, Dedi membongkar area wisata Hibis Fantasi yang berada di kawasan puncak. Pasalnya, tempat rekreasi alam yang dikelola Jaswita Lestari Jaya, anak perusahaan PT Jaswita, yang merupakan badan usaha milik Pemprov Jawa Barat ini melanggar aturan. Evaluasi serupa disampaikan Dedi terkait banjir di Bekasi. Menurutnya, banjir yang terjadi di Kabupaten dan Kota Bekasi merupakan dampak pembangunan yang tidak terkendali hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Ia menegaskan, banjir tersebut terjadi lantaran terkikis habisnya ruang terbuka hijau, hutan, dan sawah yang berfungsi menjadi resapan air. Untuk itu, ia akan koordinasi bersama Menteri ATR BPN dan Bupati serta Wali Kota se-Jawa Barat perihal evaluasi tata ruang wilayah di Jawa Barat. Upaya lain untuk menyiasati dampak banjir yang terjadi berulang-ulang di satu daerah, Dedi berencana membangun rumah kolong atau rumah panggung yang lantainya berada di ketinggian 2,5 meter di atas tanah. Dengan begitu, area di bawah rumah jadi kosong, sehingga bisa menjadi jalur aliran air ketika banjir. Itulah tadi beberapa kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang dianggap kontroversi oleh sebagian masyarakat Jawa Barat. Namun, tidak sedikit dari warga Jawa Barat mengapresiasi kerja keras Kang Deddy Mulyadi di awal masa jabatannya. Semoga saja ini bisa ditiru dan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi memberikan motivasi kepada gubernur-gubernur lain agar bisa mengikuti jejak dan langkah Kang Deddy Mulyadi untuk memajukan daerahnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support. Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.